Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati adik saya namanya Bruri, ini bisa nyanyi nih. Bruri ini harus dipanggil Dewi Yul dulu nih. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang kebetulan yang hadir ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Unggulan. Insan Cendekia mana? Ini Insan Cendekia semua. Saya kalau Insan Cendekia ini takut saya nih, karena ini saingan Olimpiade di mana-mana cukup ketat kan? Ya, saya pikir nih beberapa SMA yang banyak mendominasi untuk mewakili Indonesia di Olimpiade apapun, termasuk kita. Ya mungkin sejumlah SMA unggulan lain ya, 8, Taruna Nusantara dan lain. Kawan-kawan, diskusi kita hari ini adalah menyangkut regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi madrasah. Ya kan? Sekarang saya bertanya, yang paling jauh mana ini? Ya, Aceh tak jauh bang. Kalau di sini Aceh itu 2 jam sampai. Yang dari Papua mana? Mana? Papuanya mana? Dinda? Sorong. Sorong masih kota yang jauh lagi. Sorong ini ramai orang Jakarta tiap hari kesana kira jam 4. Udah cukup anggaran dia tuh. Yang lebih jauh dari Sorong mana? Halmahera Barat. Ini tambang anu nih, banyak tambang tuh Pak Jani, tambang nikel. Oke, Halmahera Barat. Madrasah apa namanya? Aliyah Man Cendekia juga. Dapat tak bantuan dari Pak Bupati Halmahera Barat? Kalau tahun ini pembangunan jalan. Hah? Pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan. Jalan Di situ. Oke. Kalau bantuan operasional? Operasional, alhamdulillah belum Pak. Dari dulu belum? Belum. Alhamdulillah. Saya kalau ceramah dengan orang Kementerian Agama itu senang saya. Iya kan? Dapat alhamdulillah, tak dapat alhamdulillah. Karena hidup ini kita hanya bersandar kepada takdir Allah. Ya semua kan? Ya kan ada masalah itu. Nah, sekarang yang bukan yang Man Cendekia loh. Yang agak jauh mana? ND. Kabupaten mana? ND. Nah, adik dapat ND Nusa Tenggara Timur. tahu. Nah, dapat bantuan enggak dari Pak Victor? Belum. Belum, alhamdulillah. Dari kabupaten juga belum berarti kan? Belum. Oke lah, itu pertanyaan saya rubah ya, supaya jangan sampai sore cuma tanya itu doang nih. Mana madrasah aliyahnya sudah dapat bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten? Nah, kalau gitu yang perempuan dulu biar gender. Ibu di mana tadi? Dari Insan Cendekia Gorontalo. Oh, di kota Gorontalo atau di Kabupaten Bone Bolango. Oh, Bone Bolango. Bone, ya kampungnya Pak itu ya, bekas Menteri. Pak Habibie punya kampung. Ya betul. Pak Ano, yang Menteri Perdagangan dulu, yang sekarang di DPD, Wakil Ketua, nah? Gobel. Ahmad Gobel, ya, Iya kan? itu kampungnya di situ. Kamu ibu juga kan? Iya. Oh, Dia iya. ada pesantren. Orang hebat Gorontalo, bagian hebatnya bagian dia nih. Itu menandakan daerah hebat tuh kayak gitu Pak. Iya. Kalau agamanya dibantu. Karena orang yang mendoakan orang sukses itu kan terutama orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Iya. Makanya saya perlu datang kemari itu. Supaya turut mendoakan saya juga. Gitu. Bu, itu bantuan APBD provinsi atau kabupaten? Provinsi Pak. Apa dibantu? Jadi dalam bentuk
untuk biaya personal untuk siswa-siswa yang berasal dari Gorontalo. Ya. Biaya personal itu biaya makan yang Ya. sebesar 1.050.000, Ya. dari dinas diberikan 500.000 per siswa untuk Oke. hanya dari siswa Gorontalo saja. Oke. Kalau Bapak dari tadi Pasuruan ya? Ya. Nah, Palu. Palunya di mana? Di Mamboro, Palu kota, di pinggiran kota. Rumah Bapak di situ juga? Iya, saya di Manisan. Tsunami itu rumah Bapak alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, jadi lahannya 10 hektar sudah tersertifikat dari Pemkot Kota Palu, alhamdulillah. Karena kemarin. Iya. Tapi waktu kejadian itu Bapak di mana? Kejadian pas saya pulang, kejadian gempa itu pas pulang dari Bengkulu menuju dari Jakarta Balikpapan, begitu sampai Balikpapan mau terbang tidak bisa turun lagi karena Nah, itu makanya orang kepalaman tuh diselamatkan tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk Manice Jambi dapat bantuan dari Pemda Provinsi berupa 1 bus, Pak. Bus, Ya. Kemudian 2 ruang kelas, kemudian sama 2 asrama guru, dan juga pengaspalan di lingkungan sekitar Manice Jambi. Oke. Untuk provinsinya. Untuk yang Pemda dapat bantuan sertifikat tanah, Pak. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin sertifikatnya keluar. Demikian, Pak. Terima kasih. Waru Jambi ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan wabarakatuh. saya Musran dari Cibangka Tengah. Oh, dari mana tadi? Dari Cibangka Tengah. Bangka Tengah ya Pak? Iya, Oke. Koba, Pak. Koba. Iya, Koba. Alhamdulillah kita dari awal berdiri Manice Cibangka Tengah itu sangat syukur sekali, mulai dari lahan 11,4 hektar, kemudian listrik, drainase, dan kemudian dari kabupaten juga dapat pagar depan sama gerbangnya senilai 800 juta. Kemudian untuk pagar keliling dibantu dari provinsi senilai 2 miliar bentuk uang hibah diselesaikan juga. Kemudian bis untuk siswa pinjam pakai dari kabupaten juga. Ya. Terus APP hibah dari provinsi untuk personal kantor, dan juga ada dana bosda juga untuk personal, dan juga di dalamnya ada untuk sentip guru juga walaupun Ya. sedikit. Terus tahun ini kita dapat 1 miliar untuk pengaspalan jalan dari provinsi, dan tahun 2003 itu insya Allah tadi kemarin dari Bapeda juga akan dibantu menyelesaikannya, entah nanti berupa hibah uang kembali atau berupa jalan kembali. Alhamdulillah supportnya luar biasa untuk Cibangka Tengah dari kabupaten maupun provinsi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Darwin dari Man Insan Cendekia Padang Pariaman, Pak. Begini Pak, keluhan kami di Manice dari tanah yang dijanjikan oleh Pemda, awalnya kan 10 hektar, tapi sampai saat ini baru realisasi 3,5 hektar. Jadi untuk saat ini kami betul-betul butuh untuk pengembangan madrasah kami, karena pembangunan tahap selanjutnya sangat terhambat karena memang lokasinya sudah padat betul dengan bangunan-bangunan yang ada selama ini. Jadi atas nama Yang sudah ada 3,5 hektar ya? Nah, iya Pak. Ada tak yang lebih kecil dari 3,5 hektar? Paling kecil. Ya memang kan selama ini kan kalau bangun SD itu 2 hektar. Dulu waktu saya camat saya siapkan tanah 2 hektar untuk SD supaya ada lapangan bola. Tapi kalau sekolahnya kan boarding kan? Iya, boarding. Kalau boarding kan nggak bisa dong kalau cuma 2 hektar atau 3,5 hektar nggak cukup. Terus, Pak? Yang sekarang ini pas baru cuma 3,5 hektar. Kemudian juga kemarin-kemarin itu kita dijanjikan dapat bantuan berupa pembangunan sarana ibadah seperti masjid. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada, dan masjid yang ada. Tunggu. Imam, siapa ikut saya tadi ya? Adnan ya, tolong catat ya, Padang Pariaman. Terus Pak. Alhamdulillah, cumanya karena kita butuh masjid, akhirnya kita swadaya aja antara guru, kemudian orang tua siswa, Iya. dan saat ini sudah berdiri tapi belum selesai gitu. Oke. Jadi mohon betul Pak bantu kami untuk penambahan lahan ini karena sangat kita butuhkan. Kalau di sekitar lahan Bapak itu apa sekarang keliling-kelilingnya? Tanah kosong, rumah orang? Rumah orang cumanya jarang-jarang Pak, perkebunan kelapa gitu. Oh,
Berarti yang dibebaskan Pak Bupati baru 3,5 hektar itu. Iya, betul. Nanti kita telepon lah Bupatinya. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Manice Pasuruan, Pak Sekjen. Ya. Jadi IC Pasuruan itu lahan yang ada di kita 10 hektar, 6. Tapi tengah-tengahnya itu lahan miliknya PG. Miliknya? Keliling samping juga PG. PG? PG. Karena ada lori. Apa tuh PG? Pabrik gula. Oh, pabrik gula. Nah, di tengahnya. di tengahnya, jadi lahan kita aslinya cuman baru dihibahkan ke kita 8,9 hektar. Alhamdulillah. Karyawan baru 3,5. Dan untuk sebagaimana di MOU antara Kementerian Agama dan Pemkab itu ada beberapa fasum yang harusnya menjadi wewenangnya Pemkab sampai hari ini juga belum tersentuh sama sekali. Kami beberapa kali mengajukan tahun 2020 kemarin sempat dialokasikan untuk pagar 1 miliar, tapi karena COVID maka dari refocusing tahap pertama milik kita diambil dulu, tahap kedua milik kita diambil lagi, jadi kita nggak jadi dapat. Nah, itu yang jadi fasumnya, sementara fasum baik itu listrik kemudian jalan dan apa, sementara kita menggunakan anggaran dari kita sendiri gitu kan. Untuk sekedar ada gitu. Jadi yang penting kalau saya bercerita kemarin kepada teman-teman di IC, yang penting anak-anak nggak sampai becek sepatunya, nggak kena lumpur, saya bilang gitu ya. Entah jalannya cuma 2 meter murid gitu, nggak apa-apa wis, saya bilang gitu. Karena kita mau eksekusi dari anggaran kita yang di SBSnya juga nggak berani, karena memang itu wewenangnya dalam kontrak adalah dengan Pemkab. Kemudian untuk yang kalau di Jawa Timur, Pak Sekjen perlu kami laporkan juga di kita di madrasah, insya Allah 2020 juga pernah dikasih BOPP dari Bapak FIFA, itu cuma 4 bulan saja. Kemudian BOP ya, Bagian Operasional Penunjang Pendidikan ya, 4 bulan. Itu hanya 4 bulan, 2000 Desember untuk bulan Oktober, November, September, Oktober, November, Desember kalau nggak salah. Kemudian 2021 tidak ada, 2022 ini juga nggak jelas. Untuk di Jawa Timur itu yang, dan itu ke seluruh madrasah baik negeri atau swasta, cuma sekali aja cuma 4 bulan. Dan ini mungkin perlu minta dukungan dari Pak Sekjen untuk ke Jawa Timur terkait dengan bantuan untuk madrasah dari Pemprov. Karena Pemprov saya pikir tahun ini sih saya dengar ada, cuman kan ada lagi-lagi terkait dokumentasi apa, administrasi dan seterusnya, akhirnya tertunda sampai hari ini belum restitusi. Dan kami di madrasah baik Di Jawa Timur ada berapa man? Kalau man IC cuma 1 Bapak. Kalau yang negeri itu 99. Dari setiap kabupaten itu ada 2 atau 3 gitu ya? Iya, ada yang 10, kalau di Jombang ada 10 man. Ya boleh. Kalau yang swasta sama swasta hampir 400 berapa gitu. Itu untuk madrasah di Jawa Timur seperti itu. Mohon nanti bisa kiranya dari Pak Sekjen untuk ada percepatan terkait bantuan BOP untuk madrasah di Jawa Timur, terutama di swasta dan seterusnya. Ada lagi? Terima kasih. Boleh. Nanti kau udah semua bicara. Pak Sekjen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Imam Ghazali dari Man IC Bengkulu Tengah, Pak, dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu Tengah kabupatennya. Banteng. Ya, Benteng. Ya. Alhamdulillah dari awal memang kita sudah dapat support dari Pemda, hibah kami 10 hektar dan alhamdulillah sudah tersedia. Di belah mana ya? Di area perkantoran, Pak. Di area perkantoran Bupati? Iya. Oke. Di area perkantoran Bupati. Dan kita dibahkan diberi hibah 10 hektar tanah dan sudah tersertifikat. Ya. Cuma dari beberapa bantuan ada beberapa hal, diantaranya jalan pengaspalan sudah. Jalannya kenapa? Jalan lingkungan. Hah? Jalan lingkungan madrasah. Oh, belum diaspal. Sudah diaspal. Jalan menuju sekolah sudah diaspal. Menuju sekolah sudah. Jalan lingkungannya belum. Lingkungannya baru aspal apa namanya itu? Lapen, baru lapen, Pak. Oh, tapi tak sebecek Pasuruan tadi kan? Iya. Baru lapen, kemudian ada dibantu juga terkait pelapis tebing karena memang daerahnya perbukitan. Iya.
kemudian dibantu juga dengan pagar, sebenarnya pagar kemarin karena COVID di cancel, dianggarkan 2 miliar oleh Pak Bupati dan sampai hari ini memang belum terrealisasi. Sudah dianggarkan? Dianggarkan oleh Pak Bupati waktu itu. Bupati yang baru habis nih, Ramli. Pak Ferry Ramli, dalam beberapa minggu lalu habis, dan sekarang kan di PLT oleh Pak Ferry Roni dari ya. Nanti saya telepon deh. Jadi mohon bantuan Pak didorong ke Pak. Kalau anggarannya ada tinggal dicairkan begitu. Kami rencana mau sowan ke beliau koordinasi terkait. Nanti kau jumpa aja sama Pak Bupati itu, bilang Pak Sojar kirim salam ya. Gak usah telepon lah, aku ngomong itu aja penting. Lain. Nama saya Ausar Sawat dari Man Insan Cendekia Lombok Timur. Selong. Ya, Selong. Untuk Man Insan Cendekia Lombok Timur ini tanah yang diberikan mestinya 10 hektar, tetapi yang terrealisasi kemarin 5,7. Ya, jadi kami tetap meminta tambahannya itu, dan alhamdulillah masih dijanjikan begitu. Ya, mudah-mudahan amin. bisa terrealisasi pada tahun 2023 ini, karena tapi tanahnya senjatanya sudah ada atau belum di sebelah-sebelahnya itu? Masih tanah masyarakat di belakang kosong. Belum dibebaskan kali itu. Ya, akan dibebaskan. Ya, kalau belum dibebaskan sama Pemda kan nggak berani dinyerahkan kan. Kemudian untuk fasilitas pendukungnya seperti drainase, kemudian pengaspalan itu masih belum. Namun ya tetap itu alhamdulillah dijanji juga. Ya mohon kepada Pak Sekjen supaya nanti bisa untuk Pak Gubernur ditelepon juga seperti tadi itu teman-teman supaya ikut membantu. Iya. Temanku kebetulan baru pensiun di situ. Nanti aku carilah siapa yang aku kenal situ ya. Terus. Itu saja Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu, selesaikan Pak. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustahid dari Manisan Cendekia Sorong, Pak. Sorong ya. Alhamdulillah terkait dengan bantuan Pemda Kabupaten Sorong, jalan saat ini sudah mulai yang masuk itu Pak, dari jalan porosnya ke Manisan Cendekianya kurang lebih 250 meter itu akan dicor. Nah, yang berikutnya yang barangkali sangat penting Pak, jadi kebetulan kami punya lahan kurang lebih 10 hektar. Cuma karena akses untuk masuk ke jalan ini masyarakat sering banyak masuk Pak, bahkan malam hari ada yang membawa minuman keras dan sebagainya, sehingga security sangat bekerja keras untuk masuk kemana dia masyarakat itu? Ke kompleks Man IC-nya Pak. Oh gitu? Iya. Jadi harapan kami semoga mungkin melalui Bapak bisa mungkin menghubungi Pemda sehingga bantuan berupa pagar keliling mungkin bisa untuk ditindaklanjuti sehingga keamanan kita guru-guru dan juga siswa di Manisan Cendekia Sorong itu bisa lebih aman begitu Pak. Barangkali demikian. Namanya mirip Pak Sekjen Antonius Mantoro. Saya kepala Manici Lampung Timur yang paling bungsu. Kami punya angkatan pertama akan lulus tahun ini 31 siswa, dan di Bupati sebelumnya yang sekarang menjadi Wakil Gubernur itu sudah diberikan tanah seluas 23 hektar sudah atas nama Kementerian Agama. 23 hektar. 23 hektar. Mantap. Kemudian di Bupati yang pengganti beliau masih sama dari satu partai. Tahun kemarin beliau hadir karena walaupun kami madrasah baru, kami mendapatkan medali kompetisi nasional geografi, medali emas dan medali perunggu, dan di tingkat internasional mendapat medali perunggu dan diberikan hadiah oleh Pak Bupati. Saya pada saat itu di tahun kemarin sudah menyampaikan proposal, ada kewajiban Pemda yaitu gapura, masjid. Kalau hadiah Pak Bupati. Kesmani itu anak. Pak Sekolah nggak dikasih? Saya dikasih piagam penghargaan. Jadilah, alhamdulillah. Kami berharap Pak Sekjen mungkin bisa memfasilitasi untuk yang menyampaikan ke Bupati. Beliau sangat concern terhadap Manici Lampung Timur karena ya bisa membanggakan Provinsi Lampung terutama. Hanya pada saat itu kami sampaikan proposalnya, beliau menawarkan sumur bor. Saya pikir sumur bor kan bukan suatu yang wajib dahulu, kan belum diselesaikan.
kami berharap bisa difasilitasi. Proposalnya sudah siap, nanti mungkin dari KSK kan nanti menyampaikan bisa untuk disoni beliau agar lebih memperkuat kewajiban Pemda terhadap Kementerian Agama. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Saya Rudianto dari Manice, Kota Batam. Mungkin ini ingin curhat sama Bapak. Sejak dari 2016 tanah kita itu kan sudah dihibahkan oleh Pemda dari 2016. Lokasinya di mana? Di Nongsa Pak. Di Nongsa. dekat lapangan golf di sekitar itu. Dekat poin Nongsa, poin Marina ke sana sedikit ya. Iya, situ Pak. Jadi karena tanah ini adalah dikuasai oleh otorita atau BP Batam, jadi tarik menariknya itu sampai sekarang sertifikatnya belum keluar Pak. Ada kalau yang Bapak ada kuasai berapa hektar? Udah 10 hektar, Oke, tapi tinggal baru dokumen pakai sertifikatnya ya. akte hibah Pak. Ya, akte hibah dari BP atau dari wali kota? Dari wali kota. Ya kan sekarang wali kotanya jadi kepala BP itu. Iya. Ya. Tapi sampai sekarang nggak kelar-kelar itu sertifikatnya Pak. Jadi Iya. mungkin kami mohon sama Bapak nih percepatannya, karena apa, untuk kelanjutan dapat membangun selanjutnya itu memang syaratnya itu harus sertifikat Kementerian Agama. Kami dapat informasi bahwa tanah itu sudah terdaftar di pusat, di otorita Batam ini dulu sudah terdaftar di Kementerian Keuangan atau apa, katanya di pusat. Jadi dalam pengurusan itu saya sudah 2 tahun intensif mengurusnya, tapi sampai sekarang belum selesai itu Pak. Tapi kalau yang lain, alhamdulillah pagar sudah dibangun oleh pemerintah provinsi, gerbang sudah pemerintah provinsi, masjid itu dari pemerintahan kota. Cuman sertifikat ini yang menjadi masih hutang saya sebagai kepala di situ yang belum selesai. Jadi mohon Pak Sekjen memfasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tunggu sebentar. Engkau pernah ngurus sertifikat ke siapa? Jadi gini Pak, awalnya kan hibah, kemudian hibah ini dikembalikan lagi ke BP. Jadi HPL-nya Pak, HPL-nya kembali ke BP. Kemudian di BP ini HPL-nya ini sudah keluar, dipecah lagi. Dia mulanya 20 hektar Pak. Jadi dipecah jadi 10 hektar yang punya kita. Nah 10 hektar yang sudah keluar HPL-nya ini katanya sekarang sudah awal tahun 2021 katanya sudah dimasuk di di Badan Pertanahan. Tapi setelah kami cek ke Badan Pertanahan katanya belum selesai HPL-nya. Jadi mana yang benar? Kata orang. HPL-nya yang mengeluarkan otoritas saja kan? Iya. Batam, kan? Iya. Nah setelah kita cross check ke Badan Pertanahannya belum ada HPL-nya. Tapi ditanya kepada orang BP Batam katanya sudah keluar HPL-nya. Jadi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Perkenalkan saya Naim dari Manisan Cendia Kota Kendari. Terima kasih atas apresiasi Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri hadir bersama-sama kami. Ada 2 hal Bapak. Satu, pernyataan laporan mungkin untuk merangkum semuanya, dan yang kedua adalah pertanyaan saya. Yang pertama Pak, bahwa kehadiran Manisan Cendekia di seluruh Indonesia dan juga Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri itu berdasarkan kerjasama dari Kementerian Agama dengan pemerintah daerah setempat. Dan bagian dari kerjasama itu mungkin yang perlu Pak Sekjen ketahui adalah kesediaan pemerintah setempat untuk menghadirkan atau memberikan hibah tanah sebagai aset Pemda 10 hektar kepada Kementerian Agama dan penyediaan fasilitas umum seperti akses jalan dan penerangan, begitupun drainase. Sehingga mungkin saya gitu Pak Sekjen untuk merangkum semuanya bahwa insya Allah kalau Pak Sekjen berkenan itu kan berarti memberikan penguatan kepada seluruh pemerintah daerah yang di situ ada Manisan Cendekia dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri untuk memenuhi apa yang sudah ada dalam nota kesepahaman atau perjanjian antara pemerintah setempat dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini Kementerian Agama kami diwakili oleh Bapak Dirjen Pendidikan Islam dalam MOU tersebut. Itu karena masalahnya di daerah tentu akan beda-beda Pak. Jadi saya sendiri di Kendari dari 10 hektar itu
sudah 5 hektar alhamdulillah yang ada sertifikatnya, 1 sertifikat lagi 5 hektar lagi itu dalam proses, dan sekarang kami bekerja sama. Saya sudah 2 kali alhamdulillah diundang oleh DPRD untuk rapat dengar pendapat dalam rangka pemberian rekomendasi DPRD untuk persetujuan hibah tersebut. Begitupun tentu kami juga menindaklanjuti untuk bagaimana agar pemerintah daerah saat ini, yaitu wali kota, bisa segera memenuhi penyediaan akses jalan dan penerangan. Kalau penerangan sudah, akses jalan yang belum, kami agak ketar-ketir karena Pak Wali Kota sebentar lagi akan mengalami pergantian gitu Pak ya. Jadi itu mungkin pernyataan atau laporan Pak yang mungkin Bapak dengar hari ini hampir sama saya kira di seluruh Manisan Cendekia. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan bagi kami ini yang lebih penting Pak, bahwa keberpihakan pemerintah daerah yang tentu itu ya misalnya ada Pak Sekjen gitu ya di sebagai koordinasi ya, koordinator di semuanya untuk bisa ya istilah saya Pak Sekjen sharing dana dengan madrasah, bahwa mungkin sesuai dengan besaran APBD masing-masing adalah dana yang bisa dialokasikan untuk siswa-siswa kami di madrasah. Mungkin di 1-2 daerah yang lain seperti yang Bapak Sekjen dengar laporannya tadi, dalam bentuk pemberian beasiswa secara rutin per bulan, atau bagi kami di Manisan Cendekia dalam membantu pemenuhan biaya personal gitu ya. Tapi itu tentu kalau yang terjadi kita lihat misalnya di Bangka Tengah, di Gorontalo, itu lebih kepada political will personal yang menjadi pejabat saat ini, dan belum tentu itu akan sama pada saat kemudian pejabatnya berganti, sehingga tentu melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kalau kemudian ada regulasi yang bisa memang memungkinkan seluruh pemerintah daerah, tentu lagi-lagi sesuai dengan besaran APBD masing-masing, bahwa di situ ada dana yang bisa disediakan untuk kemajuan pendidikan siswa-siswi di madrasah, khususnya kami di Manisan Cendekia di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini memungkinkan bagian dari pertanyaan saya. Terima kasih sekali lagi Pak Sekjen. Paling menderita lah siapa? Ya, saya Zahrani dari Man2 Martapura, Kalimantan Selatan. Banyak batu itu. Gosok malam-malam gosok batu bagi dapat duit tuh. Terus? Sampai dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Ya. Baik dari kabupaten ataupun dari provinsi, kami pernah ke kabupaten. Ini Man berapa? Man 2 Martapura. Man 2 Martapura sekarang namanya Man 4 Banjar. Banjar ya? Ya. Itu masuk Banjar Baru kah? Martapura. Kabupaten Martapura. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Nama kotanya Martapura. Oke. Ya. Ya. Oke. Bapak sama Aceh. Coba dengar Aceh itu satu. Otonomi khusus. Syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdiri Manisan Cendekia 2015, saya menghadap Pak Bupati dan rekan Kemenak, langsung disampaikan, saya sudah membantu tanah 10 hektar. Sekarang Manisan Cendekia berdiri sendiri, cari uang sendiri. Jadi sebenarnya menurut saya sudah tidak ada masalah tentang regulasi. Judulnya bos, judulnya dulu mana? Hah? Saya mau lihat di sini, ini saya tuh mau kontrol di sini kelihatan tanah. Ini kan, nah ini loh maksud saya. Ini judulnya ini. Tadi saya diminta bicara tentang ini, ya kan? Kan saya sudah bertanya tadi. Berarti tidak ada masalah soal regulasi. Nggak mungkin bupati dan gubernur berani membantu kalau tidak ada dasar hukum. Jadi regulasinya sudah selesai, materinya sudah selesai sekarang. Kan regulasi memang sudah ada. Saya hanya mengecek sekarang, betul tak sudah ada bantuan? Betul sudah ada. Soal yang terdapat bantuan itu bukan soal regulasi, soal nasib masing-masing. Iya kan? Kenapa ada perdebatan antara boleh tidak membantu sekolah agama? Karena sesungguhnya perdebatannya itu di situ.
6 urusan tidak diserahkan kepada pelaksanaan otonomi di daerah, karena 6 urusan itu disebut urusan absolut. Urusan agama adalah urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada kemudian bupati. Timbul perdebatan, ini sekolah, ini urusan agama atau urusan pendidikan gitu kan. Jadi awal-awalnya disebutkan bahwa karena berada di bawah lingkungan Kementerian Agama dianggap urusan pusat gitu loh. Kan sering tak ada bantuan kan, pernah putus bantuannya kan. Nah, tapi kemudian kita menafsirkan kembali sisi pendidikannya. Itu sudah clear sekarang. Jadi sekarang khusus pendidikan agama bisa dibantu. Clear regulasinya. Terus. Ya, mulai. Terus lagi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD, ya kan, menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun ini. Ini per tahun kayak buat peraturannya. Jadi tahun ini pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk tahun ini. Nanti tahun ini kan buat untuk tahun depan kami buat lagi peraturannya untuk tahun 2023. Jadi clear, setiap tahun kami akan buat aturan ini. Untuk pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama. Jadi kita tegaskan betul bahwa untuk pendidikan agama dan keagamaan yang di bawah Kementerian Agama itu adalah bagian integral dari pendidikan nasional dan pembangunan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi. Boleh dapat belajar hibah dari Pemda. Jadi hampir semua boleh, termasuk tadi mau ngasih beasiswa boleh, membetulkan jalan boleh, ya kan? Mengasih baju seragam boleh, semua boleh. Clear. Karena kita sudah sepakat penafsiran pendidikan agama adalah bagian integral dari pendidikan nasional gitu. Jadi tidak ada persoalan soal regulasi. Bupati, gubernur, wali kota boleh menyiapkan anggaran dan menghibahkannya langsung kepada sekolah. Saya ini silakan bapak bawa pulang. Kalau mau ketemu sama sekdanya, dia bilang kita tak boleh, tunjukkan aja boleh gitu. Ya, nanti biar saya telepon kalau mau ngadi. Nah, ya. Nah, persoalan ada yang belum menganggarkan, ada yang sudah menganggarkan, itu soal implementasi. Jadi Pak Beruri sampaikan ke kawan-kawan di Kementerian Agama bahwa regulasi sudah clear, sudah ada. Tapi kita kan maklum ya, seperti tadi Bapak sampaikan, kita tak bisa mengatur dunia ini seperti yang kita inginkan. Itulah muka bumi ini. Ada bupati yang senang mengatur agama, ada juga yang mungkin juga kurang, kita nggak tahu. Itu kan masing-masing daerah punya nasib masing-masing. Nah, kami tentunya akan berusaha nanti menginventarisir persoalan-persoalan ini yang nanti akan saya lakukan kebijakannya dengan 2 strategi. Strategi pertama tentu secara umum, ya kan, mungkin kita akan buatkan edaran, surat dari saya nanti. Kita akan coba lah ya, karena ini kan sekolah-sekolah agama seperti ini kan kalau menurut saya memang satu dia melakukan pendidikan umum, ngajar fisika, ngajar matematika, ngajar biologi, ya kan, ngajar IPS. Tapi di sisi yang lain dia mengajar pelajaran-pelajaran agama yang sifatnya mendasar, ya kan, baik itu mengajarkan akidah, cara-cara syariat dan lain sebagainya yang sampai bisa membentuk perilaku, sikap dan karakter yang lebih khusus. Kira seperti itu kan. Jadi Anda mempunyai tanggung jawab ganda, double tanggung jawabnya. Selain kalau madrasah aliyah apalagi insan cendekia ini itu memang menjadi saingan sekolah-sekolah unggulan lain di olimpiade dan itu memang sangat tercatat. Nah, tanggung jawab bapak-bapak lah untuk memajukan ini. Karena itu tadi saya mengatakan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras bapak-bapak. Saya sangat paham apa yang bapak jelaskan tadi. Seberat-berat mata saya memandang beratnya tugas bapak, lebih beratlah bahu bapak memikulnya, betul kan? Bayangkan itu. Makanya kalau sekarang saya merasa sedih lihat kepalaman Martapura, kan cuma memandangnya aja sedih. Kalau dia memikulnya dia sedih. Sebesar itu, Pak. Tapi percayalah Pak, kalau bapak ikhlas itu akan menjadi amal ibadah yang dicatat. Iya. Yang nanti di padang mahsyar bapak otomatis tinggal berdiri di sebelah kanan. Yang lain belum tahu.
Iya, kalau cobaan Bapak lebih berat. Tapi kalau Bapak tidak ikhlas, ya sama baris sebelah kiri. Iya kan? Nanti pada saat baris sebelah kiri, Bapak ngomel, gua kok paling susah kok sebelah kiri. Rupanya karena kemarin tak ikhlas menerima cobaannya. Kan seperti itu. Nah, jadi nanti saya Pak Bruri sampaikan kepada Pak Dirjen ya, dari segi regulasi sudah tidak ada masalah. Jadi nanti Bu Janaria, tolong nanti direkturnya siapa ya? Direkturnya, bukan dirjennya. Direktur apa namanya? Ya, jadi Ibu nanti dengan Pak Profesor, coba ini kan pemetaan ini kan baru sampel di madrasah Aliyah. Insan Cendekia ini terikat dengan MOU, sehingga kalaupun masih ada keluhan kurang tanah kurang apa, itu dia sudah diikat dengan MOU dan kemungkinan besar dia akan dibantu gitu loh. Bagaimana dengan MAN 1, MAN 2, MAN 33 misalnya? Iya kan? Oh, tadi kan 40 lebih MAN yang di Jawa Timur. Baru 40 kan? Jawa Timur tadi kan 40 temannya, belum lagi swasta kan? Nah, maksudnya secara umum di Indonesia, mulai dari madrasah aliyah sampai ke sekolah taman kanak-kanak, ya, sampai madrasah ibtidaiyah dan seluruhnya sampai aliyah. Nah, itu masalah umumnya apa yang terjadi dan regulasi kita sudah ada, perlu penekanan dari kita Bu Janaria, ya kan? Nah, nanti saya akan terbitkan suratnya. Ya, karena sekretaris itu kan tugasnya menanda tangan, jadi bantuannya hanya dengan menanda tangan. Itu, ya kan? Ya Pak? Iya. Jadi saya buat suratnya. Ya, kalau dengan surat itu nanti misalnya Bapak-bapak juga mendapatkan akhirnya, alhamdulillah. Kalau belum juga berarti alhamdulillah. Saja kan? Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi itulah takdir terbaik untuk kita. Seperti itu. Baik, saya rasa saya izin pulang. Sudah 5:15 ya. Nanti kalau memang ada yang saya rasa dah clear lah ya, kita semua dah kita dengarkan keluhannya Bu Janaria, nanti tinggal grounding dengan Pak Direktur. Pastikan Imam kau udah catat semua tadi kan? Udah ya. Nah, saya telepon, saya senang nelpon kawan-kawan daerah. Saya ini Pak kerja mulai dari sekretaris camat saya. Ya, tahu. Jadi saya ngurus-ngurus sekolah-sekolah Bapak ini udah biasa. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada kekurangan Pak Bruri. Nanti saya minta Ibu Janaria, Direktur yang menangani ini bersama dengan Direktur di tempat Bapak, cari waktu ketemu saja, tolong petakan situasi seperti saya petakan ini kan beliau pasti punya petanya, nanti tolong tuangkan dalam bentuk surat edaran, saya take nanti. Seperti itu. Khusus yang satu-satu saya akan telepon. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.